Dan ibu saya di situ dipukul. Memang cerita yang saya dengar dari keluarga si mama saya itu udah dipukul sama bapak itu udah dari waktu kita bayi. Sampai juga dulu bapak katanya pernah bakar rumah sempat, dan sampai saya lihat dengan mata kepala saya sendiri adik saya dilempar pakai nasi panas. Dan beberapa kali ibu saya juga di situ udah mencoba karena udah nggak sanggup lagi dengan perlakuan bapak. Ayo kita lupakan ketraumaan kita itu, kita lupakan kisah bapak, kita lupakan. Kalau rasa sakit itu bang, hampir ya jujur bang, saya hampir tiap malam nangis. Sakit banget bang perjalanan hidup yang kami alami. Harusnya orang tua kami memberikan support buat kami, mengajarkan kami. Ini malah menghancurkan mental kami. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Jejak Backpacker, host yang tidak terlalu tampan tapi cukup bisa bikin kamu nyaman, dan sudah disertifikasi standar nasional Indonesia. Gak usah berlama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang Aal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Aal? Baik. Oke, alhamdulillah. Bang Al dari mana Bang kalau boleh tahu? Saya dari Nias, Sumatera Utara. Oke, cuma domisili sekarang tinggalnya di Jakarta Barat. di Jakarta Barat ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Bang sudah mau datang ke studio Jejak Backpacker nih dan mau berbagi cerita nih. Ya, saya sempat dengar sih kisi-kisi cerita Bang Aal ya. Wah, cerita masalah hidupnya di luar nalar sih kalau menurut saya nih ya. Dimana harusnya orang tua itu menjadi panutan lah buat anaknya. Tapi mungkin biar lebih jelas nih penonton semua juga biar tahu sebenarnya ada masalah apa sih. Bang Al langsung cerita aja kali Bang. Oke, siap. Oke, silakan Bang Al. Nah, perjalanan kita itu bapak saya di tahun 1999 itu udah merantau. Oke. Udah keluar dari kampung kelahirannya. Nah, kita itu merantaunya selalu dibawa bapak ke daerah-daerah terpencil. Oke. Perkebunan-perkebunan yang nggak ada penduduknya. Kadang di situ ada cuman 2 rumah atau 3 rumah, gitu kan. Nah, jadi kita itu kecilnya di daerah-daerah hutan-hutan, daerah terpencil. Oke. Nah di situ waktu itu kita itu bekerja, bapak cuma taunya bekerja tanpa memikirkan sekolah atau masa depan anaknya. Oke. Ya, sampai saya itu di umur 8 tahun, bapak pindah pekerjaan lagi di daerah Pekanbaru Riau. Nah, kita itu di daerah Pekanbaru Riau, kalau nggak salah saya di situ udah sekitar umur 9 tahun. Udah umur 9 tahun, dan saya itu 6 bersaudara. 6 bersaudara, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Saya anak nomor 2. Anak laki-laki paling tua, kakak saya perempuan. Nah, di situ kita tinggal di lingkungan daerah orang muslim semua. Oke. Saya non muslim. Oh, Bang non muslim. Iya, saya non muslim. Nah, kita tinggal di daerah orang muslim. Nah, saya nggak tahu apa yang membuat bapak saya ini memaksakan kita harus masuk muslim. Oke. Aliasnya mualaf. Oke. Gitu. Nah, bapak saya memaksakan kami untuk masuk agama muslim, tapi kami nggak mau. Nah, waktu itu saya nggak tahu ya, mungkin karena pembicaraan bapak saya bilang kami akan mau masuk muslim, banyak teman-teman yang di daerah situ yang merangkul kita, mendekati kita gitu. Mungkin mau memberikan pandangan atau apa, atau supaya kita lebih lagi bersosialisasi gitu di lingkungan itu. Nah, waktu itu bapak saya ngomong gini ke ibu saya, anak-anak ini biar
dirawat sama mereka-mereka gitu. Ada beberapa orang yang meminta adik-adik saya ini Oke. dengan alasannya begini, supaya disekolahkan. Nah, supaya disekolahkan. Nah, waktu itu ibu saya nggak bisa menahan karena apapun yang dikatakan, apapun yang di keputusan bapak ini, yang penting dia cuma ngucapin aja, bukan harus persetujuan kita iakan atau enggak. Yang penting keputusan dia, apa yang dia mau itu yang dia lakukan. Oke. Nah, adik saya waktu itu 2 orang dibawa, ya, salah satu kepala sekolah waktu itu, adik perempuan saya dibawa, dan adik laki-laki saya, adik nomor 4 sama adik nomor 5. Nah, waktu itu saya di umur itu saya masih belum ini ya, masih belum paham gitu apa tujuan dari itu semua. Nah, waktu saya datang ke sana, di beberapa bulan adik saya udah di sana, saya main ke sana melihat kondisi adik saya. Adik saya ngomong, "Bang, saya nggak tahan di sini, saya diperlakukan nggak baik di sini." Dikatakan adik laki-laki saya. Nah, saya coba mengambil adik saya kembali. Nah, waktu saya mengambil adik saya kembali, si bapak yang ngasuh adik saya ini ngomong, "Bilang dulu sama bapakmu, bayar dulu utang-utangnya." Oke. Nah, setelah saya tanya utang apaan gitu, saya nggak tahu dan nggak merasa dan nggak pernah dengar dari bapak kalau dia pernah ngambil duit atau minjam duit ke siapapun yang saya tahu ya. Nah, waktu itu ya, semenjak adik kamu di sini, cerita dari si bapaknya, semenjak adik kamu di sini, itu bapak kamu sering minjam duit ke saya. Dan saya tidak tahu jumlahnya berapa. Dan waktu itu dengan dengan permohonan saya mohon waktu itu, ya walaupun dengan pertengkaran juga enggak dibolehkan sama si bapak yang ngasuh adik ini, saya bawa adik saya. Dan saya nggak tahu bapak saya kayak gimana menyelesaikannya sama mereka. Saya nggak mau ikut campur masalah itu. Oke, artinya dibawa paksa nih. Dibawa paksa sama saya. Nah, dan keduanya adik saya yang nomor 4 itu, yang cewek itu agak jauh dari tempat saya. Itu saya jemput juga karena ibu saya waktu itu nggak berdaya apa-apa, karena bapak saya itu setiap perkataan kalau kita melawan itu kita akan dipukul. Oke, jadi kalau dibilang A ya harus A. Harus gitu ya. A, walaupun kita terima nggak terima, setuju nggak setuju, harus ngikutin apa yang dia mau. Oke. Nah, waktu itu saya juga jemput, itu malahan sampai mereka bawa polisi. Saya jemput adik saya, tapi waktu itu saya bohong seperti mau bawa kabur adik. Karena saya waktu itu di umur saya yang masih belum berpikiran harus seperti apa, yang saya tahu ya saya jemput adik saya gitu. Waktu itu umur berapa emang, Bang? Saya waktu itu di umur sekitar 9-10 tahun lah, saya lupa. Oke. Saya bawa adik saya itu, tapi dengan cara berbohong. Berbohongnya seperti ini. Saya mau bawa adik saya main ke rumah dulu karena ibu saya lagi sakit. Itu alasan saya. Tapi waktu itu adik saya nggak dibolehin, boleh dengan satu catatan, harus ada salah satu dari keluarga si ibu ini yang ikut ke rumah kita. Jadi mengawasi. Oh, oke. Mengawasi adik ini benar-benar mau ngejenguk ibu yang sakit atau ada tujuan lainnya. Oke. Tapi yang saya lihat di situ, adik saya yang perempuan ini benar-benar disayang sama mereka. Dari fasilitasnya saya lihat, dari ya fisiknya benar-benar dirawat sama mereka. Tapi bagaimanapun saya nggak mau saudara saya jauh-jauh dari saya. Nah, udah saya ambil dengan saya harus berbohong seperti itu. Saya nggak kembalikan lagi adik saya ke mereka karena janji saya cuma 2 hari. Nggak saya kembalikan lagi ke rumah kita, datangi polisi. Oke. Tapi dengan catatan mereka nggak cari saya, nggak cari ibu saya, tapi bapak saya. Nah, bapak saya waktu itu sempat dibawa lah. Tapi ceritanya ada apa? Itu karena kamu ngambil adik kamu ke keluarga si ibu yang ngasuh dia ini. Loh, kan cuma ngambil saudara saya gitu kan. Tapi kan bapak kamu udah ngambil duit ke kita. Oke. Nah, udah ngambil duit ke kita. Nah, singkat cerita, waktu itu adik-adik saya udah saya ambil semuanya. Kita udah kumpul lagi di suatu rumah ya. Udah kembali seperti biasanya. Nah, singkat cerita,
kita pulang kampung ke Nias, ke Pulau Nias. Kita pulang kampung waktu itu. Nah, kita beberapa minggu di sana, udah sampai di kampung, kita udah sempat bikin rumah, walaupun rumahnya sederhana. Kita ditinggal begitu aja sama bapak. Kita ditinggal begitu aja. Itu kalau saya nggak salah umur saya 11 tahun. Di situ umur saya udah 11 tahun. Kita ditinggal begitu aja sama bapak tanpa ada penjelasan apapun. Bapak kembali ke Pekanbaru. Ibu saya lagi hamil adik saya yang nomor 6. Usia kehamilannya 6 bulan. Dan di umur 11 tahun itulah saya harus berjuang menghidupi adik-adik saya, keluarga saya. Oke. Bahkan waktu itu saya sampai untuk mendapatkan 4 takar beras. Kalau di sana itu kita di Pulau Nias itu dia berasnya pakai kaleng susu. 4 takar beras itu, 4 kaleng susu beras itu saya harus berjuang 1 hari mencuci kandang babi orang. Oh, upahnya tuh upahnya. Nah, kebetulan kan kita di daerah kotanya ya, di Pulau Nias itu kita daerah kotanya, kita bukit, gunung. Jadi kalau mau ngambil air itu otomatis di bawah. Nah, itu nggak pakai yang zaman sekarang canggih, pakai mesin. Saya waktu itu masih zaman ngambilnya pakai ember. Oh, dipanggul gitu ya. Iya, saya pakai ember di atas kepala. Oke. Iya, saya pakai ember. Nah, itu seharian saya nyuci kandang babi orang. Nah, itu baru saya dikasih beras 4 takar susu beras. Nah, waktu itu gak lama kemudian perjalanan demi perjalanan saya jalani, apapun pekerjaan yang penting halal saya kerjakan di umur saya 11 tahun. Dan gak lepas juga dari ya sindir-sindiran orang, nanti anak-anak ini akan jadi apa. Dan ada juga yang negatif ke kita. Kalau kita lewat di samping rumahnya itu kita udah dianggap jangan-jangan tangannya panjang. Dia kan gak ada yang tanggung jawab, orang tuanya gak ada yang tanggung jawab gitu. Tapi ya puji Tuhannya, dengan walaupun pendapatan saya waktu itu ya 10.000, 5.000 per hari, tapi masih bisa buat makan lah waktu itu. Nah, nggak lama kemudian 6 apa 8 bulan adik saya lahir, bapak saya datang lagi. Bapak saya datang lagi dengan kabar udah nikah. Oh, tapi datang sendiri. Datang sendiri. Tapi membawa kabar sudah Membawa berkeluarga. kabar dia sudah menikah. Oke. Bawa kabar sudah menikah, otomatis keluarga dari mama saya ya marah gitu kan. Marah, tapi bapak saya ngambil kami paksa. Bapak saya maksa supaya kami harus ikut dia lagi. Oh, semuanya nih anak-anak mau dibawa. Iya, semuanya anak-anak mau dibawa. Nah, kami dibawa lagi di daerah Pekanbaru. Diambil paksa sama bapak di daerah Pekanbaru. Nah, kami nggak tahu gitu loh, nggak ada cerita di daerah seperti apa kami mau dibawa. Oke. Nggak ada cerita. Ternyata kami di tengah-tengah hutan, dibawa di tengah-tengah hutan. Ada di situ cuman ada 2 rumah. Nah, di situ kami 6 bersaudara tinggal, mama dan bapak, dan ada tetangga satu rumah lagi. Di situ benar-benar di tengah-tengah hutan. Nah, mulai dari situlah kami mengalami kekerasan dari bapak. Jadi bapak itu pernah dulu minta dimasakan di jam 11 malam, saya ingat. Jadi rumah kita itu rumah panggung, dibikin ya enggak sampai ke atas papannya. Cuman paling enggak kita tidur enggak kena angin. Nah, di depan itu ada seperti pendopo. Nah, bapak di lingkungan situ kan kita ada masyarakat, tapi jauh. Nah, bapak selalu mengundang masyarakat untuk main judi ke rumah kita. Oke. Nah, dan yang paling yang nggak bisa saya lupakan sampai sekarang ini, kakak saya waktu itu di umur sekitar 14 tahun, 3 apa 4 tahun lebih tua daripada saya, kakak saya. Nah, waktu itu dia maksain kakak saya buat masak air dan masak Indomie buat teman-temannya yang main judi ini, kadang sampai 2-3 hari di situ. Iya. Dan bapak nggak peduli gitu dengan permintaan semua teman-temannya, itu harus kami ikuti. Seperti mereka meminta makan, kami harus ikuti. Dan waktu itu ya mungkin capek ya, di jam 11 udah tidur juga si kakak. Ya cuman gimana menunjukkan si kakak menunjukkan sikap yang ogah-ogahan gitulah, gitu, mau melawan tapi takut juga gitu. Nah, kita waktu itu nggak ada penerangan kayak listrik atau apa, kita masih pakai lampu yang
dari botol kita bikin sendiri pakai minyak tanah. Iya. Nah waktu itu ketika kakak mau menjalan ke dapur dengan gaya dia yang ogah-ogahan, dilempar sama bapak pakai lampu dan itu hampir terbakar badannya, itu bajunya terbakar. Dan ibu saya di situ dipukul. Memang cerita yang saya dengar dari keluarga si mama saya itu udah dipukul sama bapak itu udah dari waktu kita bayi, sampai juga dulu bapak katanya pernah bakar rumah, dan sampai ibu saya kiri kanannya terganggu pendengarannya sampai sekarang. Sorry saya potong. Jadi dibawa ini bukan cuma adik-adik ini, berarti sama ibu juga dibawa. Ibu juga dibawa. Oh, tapi kan waktu datang tuh bapak ngasih kabar kalau sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi. Terus datang dengan kabar itu semua dibawa nih sama bapak Dibawa paksa. ke tengah-tengah hutan itu. Iya. Nah, di situ ada nggak istrinya bapak? Tidak. Oh, nggak ada. Tapi di lingkungan itu juga tinggalnya. Oke. Tapi saya tidak tahu dan nggak mau tahu waktu itu ada masalah atau apa sehingga bapak lebih betah ke kita, nggak pernah ke rumah istrinya. Tapi kita kenal istrinya yang kedua itu, kita kenal, dikenalin dari orang bukan dari bapak. Itu istri kedua bapak kamu gitu. Oke. Bahkan saya lihat umur ada anak bayi, tapi saya tidak tahu itu anak dari bapak saya atau dari siapa. Ada anak bayi yang nggak jauh beda umurnya dari adik saya yang nomor 6. Oke. Nah, waktu itu ya melihat kakak saya diperlakukan seperti itu, otomatis ya siapa yang hatinya nggak sakit. Nah, waktu itu singkat cerita sampailah ke besok paginya, sampai ke besok paginya saya memberanikan diri. Saya karena di situ udah di umur 11 tahun, mama selalu ngomong ke saya, kamu bukan anak-anak lagi. Kamu kalau bukan kamu yang angkat keluarga kita siapa lagi gitu. Bawa adik-adik kamu gitu. Angkat adik-adik kamu. Dan saya di situ memberanikan melawan bapak. Waktu itu bapak lagi main judi itu dari malam itu sampai ketemu besok siangnya main judi. Nah di sore itu saya udah nggak tahan lagi dengan berbagai permintaan dari teman-teman bapak. Nah waktu itu saya sempat menendang. Mereka lagi main judi, saya di situ benar-benar udah marah banget. Saya nendang. Saya nendang kartu mereka dan saya di situ dikejar sama bapak. Saya nendang langsung lari. Karena saya juga takut kan nanti dipukulin sama bapak. Saya nendang dengan amarah saya nendang dan bapak mengejar saya. Dan mengejar saya itu ngambil batu bata lempar ke dada saya. Dan di situ saya sampai muntah. Iya, di situ saya sampai muntah. Dan di situ saya singkat cerita dirawat sama ibu beberapa hari. Dan ibu saya juga habis dipukul sama bapak. Karena bapak menuduh itu ajaran dari ibu. Nah, singkat cerita, boleh saya sebut nama daerahnya ya. Singkat cerita, kita pindah ke namanya Selat Panjang. Riau, mungkin orang Riau tahu Selat Panjang ya. Saya di Selat Panjang itu, bapak saya bekerja sebagai tukang becak. Karena di sana itu masih pakai becak. Tukang becak yang pakai motor, tapi becak yang masih udah pakai motor. Nah saya di situ berjuang, bapak saya bekerja hanya untuk dirinya sendiri, nggak pernah mau peduli dengan kebutuhan kita di rumah, nggak pernah. Itu saya berjuang di situ pakai becak dayung, jualan sayur di umur saya yang masih 11 tahun itu. Saya berjuang, saya jualan sayur pakai becak dayung, saya jualan ikan ngambil dari pasar buat menghidupi adik-adik saya. Nah singkat cerita, di situ kita apa ya, udah lama di situ. Nah jadi makin menjadi si bapak, makin menjadinya seperti ini. Setiap pulang ke rumah, saya nggak tahu apa masalahnya, setiap pulang ke rumah itu bapak selalu mukul ibu setiap harinya. Bahkan dia makan aja kadang ibu dilempar pakai makanannya. Jadi bapak ini nasinya panas salah, nasinya dingin salah, apa-apa semua serba salah. Dan saya waktu itu berpikir begini, oh mungkin masalah keluarga antara ibu dan bapak. Tapi kami juga diperlakukan seperti itu. Sampai-sampai waktu itu mental kami semua kena semua. Kenanya gimana? Kami nggak bisa mau keluar rumah itu, kami malu.
Karena bapak kalau marah itu dia selalu teriak-teriak. Jadi kiri kanan itu sampai keluar dari rumahnya gitu. Oke. Jadi ya keluar kata-kata kasar, kata-kata yang nggak baik dari bapak itu semua keluar. Nah, singkat cerita dari situ lagi kita dibawa pindah ke daerah Jambi. Nah, di daerah Jambi ini itu luar biasa yang kami dapatkan dari bapak. Perlakuan bapak yang kami dapatkan. Jadi waktu itu sempat saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, adik saya dilempar pakai nasi panas. Dan beberapa kali ibu saya juga di situ udah mencoba karena udah nggak sanggup lagi dengan perlakuan bapak. Dan adik-adik saya juga di situ udah mau coba pergi kabur. Jadi saya bingung waktu itu menyelamatkan adik-adik saya harus dengan cara apa. Bahkan sampai adik saya nomor 5 sampai sekarang mentalnya terganggu. Terganggunya dia nggak pede jadinya. Oke. Ya. Ya. Bahkan adik saya nomor 4 yang sekarang tinggal di daerah Pekanbaru juga. Sampai sekarang juga dia nggak pede. Ngobrol sama orang, melihat orang, apalagi disuruh keluar. Mereka merasa nggak pede, masih terniang-niang dengan kata-kata bapak yang kasar ke mereka, mempermalukan mereka. Bapak itu kalau ngomong itu bukan menyebut tentang kesalahan kita, bukan. Tapi dia tuh selalu marah ke kita, tapi dengan kata-kata yang seperti ini. Kamu itu nanti akan jadi perempuan yang nggak benar gitu. Tapi itu bukan bahasa yang pelan-pelan gitu disampaikan. Itu teriak-teriak mau di depan rumah. Bahkan tetangga aja sampai ada apa lagi gitu kan. Dan yang paling miris sih waktu itu saya hampir mau Jadi saya singkat cerita umur saya udah di 21 tahun saya hampir sama bapak. Masalahnya waktu itu gini, ibu saya lagi sakit kena penyakit jantung. Nah, kita sampai larikan ke rumah sakit. Larikan ke rumah sakit itu ibu saya dirawat karena kita nggak pakai BPJS ya. Ibu saya dirawat 2 malam di situ, kita biayanya sampai hampir 5 juta. Nah, waktu itu bapak ngomong gini ke ibu, gara-gara kamu kita banyak utang, gara-gara penyakit kamu kita jadi banyak utang. Jadi menyalahkan ibu, yang sementara saya pun mengeluarkan ibu dari rumah sakit itu karena memang nggak sanggup biayanya, bukan karena memang ibu udah sembuh, nggak. Tapi karena memang kita udah nggak sanggup lagi sama biaya karena kita nggak pakai BPJS. 2 hari aja udah mengeluarkan uang hampir 5 juta. Itu pun kita pinjam-pinjam ke orang. Nah, waktu itu saya bawa pulang ibu saya tanpa sepersetujuan dari dokter. Dokter melarang. Tapi ya bagaimana, kami udah nggak mampu gitu merawat ibu di rumah sakit, biar aja kami rawat di rumah gitu kan. Nah, waktu itu yang saya nggak lupa, saya dengan bapak berdebat. Sore itu berdebat karena ya saya minjam uang sana sini buat berobat si ibu. Nah, waktu saya berdebat sama bapak itu, bapak pergi dari rumah, saya pikir gini, dia menenangkan pikiran gitu kan. Nah, waktu pulang-pulang taunya bapak udah mabuk. Bapak udah mabuk, itu jam 2 malam. Itu kamar saya ditendang. Dan bapak bawa. Dan di situ rame. Tetangga pada datang semua. Nah, malam itu saya dibawa tetangga ke rumahnya, bapak juga dibawa tetangga ke rumah yang lainnya. Kita jangan dulu ketemu. Nah, besok hari itu bapak pulang ke rumahnya kita gitu. Saya pikir kita baik-baik saja. Ibu masih terbaring dalam keadaan yang nggak sadarkan diri, masih diinfus. Saya pikir bapak udah sadar atau apa gitu. Bapak masuk ke kamar, bapak duduk di samping ibu, ya dengan nggak ada menunjukkan marah atau apa ya. Nah,
tiba-tiba bapak ibu saya, dan kan yang berjuang juga minjam uang, yang berjuang juga nanti membayar ini kan saya. Jadi apa ya, kami yang melihat kejadian seperti itu, saya waktu itu jujur ya udah pengen si bapak ini. Tapi adik saya nomor 3 yang sekarang ada di Nias itu langsung narik tangan bapak. Mama di situ udah, yang tadinya dia nggak sadarkan diri, udah sempet tangannya itu bergerak sama kakinya udah ngangkat. Dan saya pastikan itu mama udah susah bernafas. Dan itu bukan hanya saya yang menyaksikan atau keluarga saya, karena beberapa tetangga itu juga ada di situ waktu itu ngebesuk si mama. Jadi begitu kita heboh di kamar itu, tetangga ngelihat tangan bapak memang ada di leher mama. Nah, dari situ saya udah bener-bener mau apa ya, mau menunjukkan amarah seandainya orang lain mungkin gitu ya, tapi mungkin abang paham apa yang akan kita lakukan ketika terjadi seperti itu ke ibu kita. Tapi yang saya pandang lagi ini bapak saya. Nah, waktu itu singkat cerita, ibu saya sembuh. Jadi kita bayarlah utang-utang kita yang kita pinjam ke orang tadi. Dan di situ setiap hari ibu saya yang penting setiap sore itu, mau ibu saya lagi diam aja, mau ibu saya lagi apa, pasti satu hari itu ibu saya Apa sih alasannya itu? Alasannya itu nggak ada. Jadi alasannya itu gini ya bang, saya berani bersumpah demi apapun. Yang saya nggak habis pikir dengan bapak saya itu, dia tidur nih, rumah kita kan di rumah perusahaan. Jadi rumah perusahaan tuh rumahnya masih papan. Itu kalau dia tidur, kita pijak ujung papan yang ini kan bunyi. Betul. Nah begitu papan itu bunyi, dia kebangun. Dia orangnya, jangankan kita mijak papan. Sementara kalau dia lagi tidur, kita bisik-bisik aja, bapak terganggu tidurnya. Oke, temperamen ya. Iya. Nah, kalau dia lagi tidur, kita jalan, itu kita langsung sama dia. Nah, sesederhana itu yang kita terima. Sakit sih. Iya. Nah, waktu itu adik saya juga, adik saya yang nomor 5 itu umurnya udah mau menunjuk ke dewasa kali ya. Kalau saya bilang umur 14 tahun, anak gadis, ya, anak cewek. Iya, udah mau meranjak dewasa ya. Itu karena diperlakukan seperti itu sama bapak. Nah, jadi mentalnya terganggu. Adik saya yang nomor 5 juga seperti itu. Adik saya yang nomor 5 itu bahkan masih umur berapa waktu itu ya? Di bawah 10 tahun lah. Udah berpikiran, bang, kenapa? Aku mau merantau. Mau merantau itu kenapa? Karena benar-benar udah nggak tahan lagi dengan diperlakukan yang hampir tiap hari loh. Saking nggak betah. Iya, hampir tiap hari. Jadi gimana ya? Ya saya pun nggak bisa ngizinin. Nah, kebetulan di waktu itu saya udah berkeluarga, udah menikah. Jadi jarak tempat saya tinggal sama ibu saya ini lumayan, sekitar 4 kilometer. Nggak tiap hari juga saya harus bisa mantau kan, karena saya juga kerja kan. Oke. Nah, jadi saya nggak tahu kalau hari ini apa yang terjadi. Paling nanti kalau saya datang ke sana 2 hari 3 hari baru saya dikasih tahu, bang, kami diperlakukan seperti ini lagi sama bapak, bang, kami sama bapak. Nah, ternyata saya datang 4 hari saya nggak datang ke sana, tiba-tiba saya ditelepon sama seorang tetangga, kami tadi habis melihat ibu kamu bawa dan pergi ke hutan sendirian.
Dan itu ternyata udah 3 kali kejadian. Ibu saya udah merasa nggak mampu mungkin dengan perlakuan bapak. Dan ternyata juga adik saya yang perempuan ini juga udah pernah sekali mencoba juga Nah, jadi posisi saya waktu itu dalam keadaan bingung harus seperti apa gitu mengatasi keluarga saya ini gitu. Abang posisi nikah di umur berapa? Saya umur nikah umur 25 tahun. 25 tahun dan itu memang sudah bekerja ya. Udah bekerja. Jadi abang pisah rumah nih sama orang tua. Nah, juga kita 6 bersaudara itu kita nggak ada yang sekolah tinggi. Kita cuman saya yang agak tinggi sekolahnya. Mungkin kalau orang bilang sekolah tinggi mungkin sampai SMK atau SMA. Saya cuma sampai kelas 5 SD. Oke. Adik-adik saya semua cuma sampai kelas 3 SD. Waduh, miris nih. Iya. Nah, jadi waktu itu singkat cerita saya mendengar dari tetangga, mendengar dari orang-orang apa yang hal bodoh yang dilakukan oleh ibu saya, yang dilakukan oleh adik-adik saya itu, saya udah nggak tahu lagi harus seperti apa. Bahkan pernah suatu saat si bapak ini adik jam 2 malam. Itu sampai tetangga datang. Sampai tetangga ada yang emosi. Ya emosinya begini, apa sih kesalahan anak kamu sampai pukulnya sampai seperti itu. Saya sampai ngomong ke adik begini, gimana ya dek, kalau kita bikin laporan ke kantor polisi. Itu kan udah termasuk KDRT kan. Iya. Iya. Tapi kami gimana ya? Kembali lagi kami kalau pas disakiti, pas lagi diperlakukan seperti itu, kami ada niat mau melawan atau mau melaporkan yang dilakukan oleh bapak ini. Nah, tapi kembali lagi, kami sebenarnya sayang banget sama bapak. Kami nggak mau kalau sampai bapak di penjara cuman gara-gara itu. Bahkan saya pernah hampir mau bikin laporan palsu. Jadi karena kejadiannya adik saya itu dipukul di tengah malam itu, saya sampai ngomong ke adik, ayo kita bikin laporan yuk. Cara bikinnya begini, saya mau dinodai sama bapak saya nggak mau, makanya saya dipukul. Gitu. Karena saya waktu itu udah hampir mencoba si bapak. Iya, karena gimana ya bang ya, mungkin abang bisa merasakan di posisi yang saya alami dengan perlakuan dia ke adik-adik saya, perlakuan dia ke orang tua saya, sampai orang tua saya nggak bisa mendengar, sampai sekarang pendengaran terganggu. Nah, waktu itu saya udah hampir, tapi kembali lagi ke hati nurani saya itu orang tua saya. Dan waktu itu saya udah sampai ingin melaporkan ke kantor polisi itu, si adik malahan yang ngelar saya. Jangan bang, kita berharap aja ada hidayah. Nah, waktu itu saya nggak lupa, singkat cerita ini di 2020 di bulan Agustus. Nah, itu puncaknya benar-benar kita satu keluarga udah nggak tahan. Itu begitu saya pulang gereja jam 5 sore, ibu saya tahu-taunya udah ada di bawah jendela tempat saya tinggal, karena saya kunci rumah kan. Ibu saya udah di situ, dan saya lihat ibu saya di situ ada bekas. Ada bekas, dan ibu saya bilang udah nggak sanggup lagi. Udah nggak sanggup lagi dengan apa yang diperlakukan sama bapak. Dan saya waktu itu bingungnya keadaan saya udah berkeluarga, saya ada tanggung jawab 1 orang anak dan istri, dan kebetulan juga waktu itu saya nggak tahu ya, seperti diatur, seperti ada skenarionya. Kebetulan waktu itu saya dengan keluarga dari mertua kurang baik, waktu itu ada sedikit masalah. Dan dengan istri juga ada sedikit masalah.
dengan ya bagaimana dengan keadaan tergesa-gesa saya ngambil keputusan bawa kabur mama dan adik-adik. Nah, waktu saya bawa kabur mama waktu itu, walaupun saya enggak tahu bawa kaburnya kemana, yang penting satu hari itu lepas dulu dari pencarian si bapak. Nah, dan saya bawa mereka kabur waktu itu sampai 3 tahun saya bawa mereka kabur, dan sekarang udah kembali lagi sih, bukan kembali ke bapak ya, tapi udah ketemu lagi ke bapak, dan bapak situ 2022 ternyata udah menikah lagi. Dan sekarang mereka, mama sama bapak itu satu wilayah tinggalnya. Dan sebenarnya Bang, apa yang dilakukan bapak saya, masih banyak lagi kejadian-kejadian yang sudah kami terima dari bapak. Itu nggak mengerubah sedikit pun kasih sayang kami ke bapak. Karena bapak beberapa bulan yang lalu pernah datangi mama sama adik-adik yang lainnya, nelpon saya juga. Saya waktu itu masih di Jakarta. Bapak pengen kembali lagi. Bapak pengen kembali lagi ke kita, pengen rujuk lagi ke mama. Tapi yang bikin kami nggak mengerti itu, dia nggak mau meninggalkan istrinya itu. Jadi bapak ini punya rencana mau digabungnya gitu loh. Poligami di dalam satu rumah gitu. Dan kami nggak memperbolehkan itu. Dan mama juga nggak mau. Tapi seandainya bapak mendengar cerita ini atau melihat saya di sini, saya nggak mau bilang sama bapak. Kami udah berjanji pada diri kami sendiri. Apapun yang sudah kami alami, apapun yang sudah bapak lakukan, kami yakin bapak sayang ke kami. Percaya nggak Bang? Percaya sih. Iya. Orang tua itu pasti sayang kepada anak-anaknya. Itu yang bisa menghibur kami sampai sekarang. Karena kami tahu kalau seandainya bapak itu nggak menginginkan kami, udah dari kecil mungkin kami udah dihabisin sama bapak. Tapi kami nggak tahu apa yang membuat bapak sehingga memperlakukan kami, ya mungkin cerita anak tiri ke bapak tiri ke anak tiri, enggak semiris apa yang kami alami diperlakukan sama bapak. Nah, seandainya bapak dengar ini, saya di sini bukan mau menceritakan aib keluarga atau mau menjelekkan bapak, bukan. Tapi seandainya kalau bapak tahu, kami sayang banget sama bapak. Kami ingin sebenarnya merawat bapak, apalagi dengan keadaan sekarang bapak saya udah tua. Kami ingin sekali merawat bapak. Kami ingin berbakti seperti anak-anak yang lainnya sama bapak. Kami ingin merawat bapak seperti kami merawat ibu juga. Dan kami udah tanamkan itu dalam hati kami, dalam kehidupan kami, khususnya adik-adik saya yang laki-laki, saya ajarkan. Seandainya bapak nanti sesudah tuanya membutuhkan kita jangan pernah berkata dan jangan pernah mengingat apa yang sudah dilakukannya. Sebagai anak, tugas kita merawat orang tua. Dan seandainya bapak suatu saat kembali ke kami, seandainya bapak mendapatkan hidayah, kembali ke kami, dia ingin kami rawat. Buktinya, kalau kami nggak dendam sama bapak, waktu tahun baru kemarin, saya masih di Jakarta ini, udah 2 kali tahun baru saya di Jakarta. Dan buat orang non muslim, apalagi orang Kristen, itu tahun baru itu hari besar banget bagi kita. Ya, saya beliin baju buat mama, buat adik-adik, dan saya juga nggak lupa juga beli buat bapak. Walaupun saya terima amarah dari adik-adik perempuan saya, Bang, kamu ingat nggak? Kita diperlakukan bapak seperti apa? Kamu bahkan sampai diperlakukan seperti anjing, Bang. Kamu udah di tembok, jak lagi. Ya, tapi nggak ada dendam sama sekali.
di hati kami. Jujur bang, kami sampai sekarang ini ada orang yang suaranya lebih keras daripada kami aja. Kami udah terganggu. Mungkin dari kecil kami udah terbiasa dengan kekerasan. Jadi pikiran kami itu orang yang suaranya besar ke kami itu seperti kami akan menerima seperti yang diperlakukan Bapak lagi ke kami. Gitu. Jadi saya harap sih semoga Bapak mendengar dan semoga Bapak dapat hidayah. Harapan besar kami bisa bareng-bareng lagi dengan Bapak. Kami ingin merasakan bagaimana keluarga yang utuh walaupun dalam keadaan susah. Kami ingin merasakan pelukan orang tua itu seperti apa. Bukan pelukan yang maksud saya ini pelukan benar-benar pelukan, bukan, tapi bagaimana seorang orang tua membimbing anaknya, bagaimana kita merasakan kasih sayang dari seorang ayah, seorang bapak. Tapi walaupun kami diperlakukan seperti itu, kami nggak sedikit pun mengurangi. Kami tetap katakan Bapak itu superhero kami. Bapak itu tetap yang terbaik buat kami. Makanya kami nggak ada dendam sama sekali. Apalagi dengan sekarang Bapak udah memiliki kehidupannya masing-masing. Kami juga udah memiliki kehidupan kami juga. Mama juga udah sekarang memiliki kehidupannya dengan dirawat sama anak-anaknya. Jadi di hati kami sekarang ingin melupakan yang sudah terjadi. Itu sih. Oke bang, saya jujur aja terbawa emosional dengar kisahnya abang ini ya. Tapi di sisi lain abang tetap menganggap dia adalah seorang bapak yang hebat gitu ya. Tapi jujur saya emosional mendengarnya bang, benar. Dan nggak ada didikan bapak yang sayang sama anak seperti itu. Abang tahu rasa kasih sayang itu seperti apa, abang tahu kan. Kalau dengan cara kekerasan itu, apa itu yang dinamakan kasih sayang? Ya, saya juga bukan seorang anak yang penuh kasih sayang sama bang. Saya dari kecil juga jauh dari orang tua, dan saya tahu gimana rasanya. Sebenarnya bang, kalau dibilang kuat, ya kalau dibilang udah move on dari itu semua, enggak. Tapi saya berusaha tegar, berusaha enggak dendam. Saya ingin mengajarkan adik-adik saya supaya ayo kita lupakan ketraumaan kita, itu kita lupakan, kisah bapak kita lupakan. Saya ingin membangun hal-hal yang positif buat adik saya. Kalau rasa sakit itu bang, hampir, ya jujur bang, saya hampir tiap malam nangis. Kadang saya pulang kerja jam 12 malam sampai jam 3 itu saya nangis. Setiap malamnya. Kenapa? Sakit banget bang perjalanan hidup yang kami alami. Harusnya orang tua kami memberikan support buat kami, mengajarkan kami. Ini malah menghancurkan mental kami. Bahkan bukan itu bang. Kakak saya yang yang pertama itu sampai sekarang ada bekas di sini. Kukunya terbelah karena bapak. Bahkan kakak saya juga hampir meninggal karena sama bapak. Yeah. Jadi sebenarnya tadi saya mau cerita tentang itu, tapi saya nggak kuat. Saya dari tadi udah mencoba. Saya nggak mau adik-adik saya memiliki dendam. Saya ingin ayo kita bangun kehidupan kita yang baru dengan tanpa dendam gitu. Itu sih. Dan saya nggak tahu saya benar apa enggak. Saya tetap terapkan buat adik saya. Bapak itu sebenarnya sayang sama kita. Terus itu saya terapkan sampai sekarang.
Bapak itu sayang sama kita, cuman cara dia mendidik kita aja yang salah. Itu sih. Iya. Betul, sikap yang abang sudah pilih ini adalah sikap yang paling betul, Bang. Apapun dia, pun dia. Tapi kalau dia adalah orang yang sudah melahirkan kita, atau karena dia kita sudah ada di dunia ini, dia tetaplah orang tua kita gitu, Bang. Itu jalan yang abang tentukan sekarang ini sudah benar. Tidak ada dendam, tidak ada mencoba untuk melupakan semua rasa sakit hati. Itu sudah benar, Bang. Tapi yang tidak saya benarkan di sini adalah semua perlakuan Bapak itu tidak benar. Ya, Bang. Dan ini akan menjadi pelajaran dan contoh buat semua penonton ini ya. Ribuan yang menonton video ini ya, Bang. Ya, jadi apa yang dilakukan sama bapaknya Bang Al ini itu adalah tidak benar gitu loh. Bukan seperti itu cara mendidik seorang anak. Dengan cara itu hanya memberikan traumatik mendalam bahkan sampai dewasa. Yang saya dengar dari abang tadi, adik-adiknya sampai tidak ada rasa percaya diri karena rasa trauma yang sangat besar gitu loh. Ya, saya tidak membenarkan perlakuan dari bapak ya. Tapi saya salut sama Bang Aal ya, yang sudah berjiwa besar, yang mau memaafkan semua kekerasan yang selama ini abang alami ya. Ya, kalau beda nih Bang, kalau saya hanya sebagai pendengar ya. Ya mungkin orang banyak bilang, lu mah cuma bisa ngomong doang, lu nggak tahu gimana rasanya. Ya, lu bisa nih ngomong A B C D gitu ya. Tapi dari rekan curhat inilah kita bisa saling mengisi ya Bang ya. Dan saya jujur sih, saya nggak sampai habis pikir ternyata abang kok bisa dengan lapang dada gitu menerima semua kejadian ini dan melupakan begitu saja. Dari masalah pertama yang adik-adik abang ditahan karena bapak punya hutang, itu saya nggak bisa ngomong sih ya Bang ya. Itu benar-benar kejam sih. Secara tidak langsung kan adik-adik abang ditahan nih dengan jaminan, buat jaminan, sementara bapak abang yang punya hutang, yang punya uang, nggak tahu lah itu uangnya kemana. Keluarga juga tidak menikmati, entah uang itu mungkin habis buat judi atau buat foya-foya begitu aja. Bahkan buat makan kami sehari-hari dari kerja keras saya. Iya, yang harus cuci kandang babi tadi ya. Enggak, yang di situ enggak. Saya yang jualan ikan. Oke, jualan ikan tadi di pasar. Jualan ya. ikan di pasar. Ya. Saya hampir meneteskan air mata juga sih Bang. Jujur aja saya merasakan apa yang abang rasakan gitu ya. Dan buat penonton semuanya, kalau boleh saya berpesan, dari cerita saya ini tolong jangan dianggap buat mengubarkan aib ke keluarga, tapi tujuan saya di sini saya ingin memberikan motivasi buat teman-teman atau anak-anak yang merasakan kekerasan dari orang tua. Kalian harus bangkit, coba move on dari kejadian-kejadian yang udah kalian alami. Kalian bisa kok bangkit. Saya di Jakarta ini seorang diri loh. Saya nggak kenal siapa-siapa. Ketika dendam itu yang ada di hati ini saya lepaskan, walaupun nggak segampang itu. Percaya, kita memiliki hidup yang baru, kita memiliki kepercayaan diri yang baru. Dan buat orang tua juga, mendidik anak itu memang udah kewajiban kita. Tapi hati-hati, kekerasan sangat menghancurkan mental anak, kepercayaan diri anak. Yang anak tadi mungkin dia menjadi anak yang percaya diri, tapi dengan cara kita mendidiknya, di situ kita bisa menghancurkan mentalnya. Sekarang ibu gimana Bang kabarnya? Ibu sekarang sehat ya. Ya. Ibu juga sudah berdamai dengan keadaannya. Kalau ibu sendiri ya, kemarin waktu saya belikan baju buat bapak, saya juga sempat
1 bulan ibu saya nggak mau ngomong sama saya. Oke. Kalau dari ibu sendiri itu, kalau kita ngomongin bapak, kita selalu Ya, ya saya paham. mungkin ibu gini ya, tolonglah jangan kembalikan trauma lagi gitu. Ya, betul. Kalau saya jadi Bang Aal ya, saya akan bersikap terbalik. Yang Bang Aal bilang barusan saya garis bawahi, tolong jangan bawa lagi trauma ke kehidupan kami. Itu saya setuju. Karena apa? Kita harus waras dalam hidup itu. Aduh, saya nggak bisa bayangin sih gimana rasanya ada di dalam rumah itu. Saya nggak tahu gimana rasanya. Jujur, asli ketakutan itu, mencekam banget, mencekam. Dan buat kamu bapak-bapak, para suami, kalau belum bisa membahagiakan, minimal jangan menyakiti. Betul. Ya. Kalau belum bisa memberikan apa yang mereka mau, paling tidak janganlah menyakiti. Itu sih. Dengan itu aja sih sudah cukup gitu. Iya. Ya. Karena seorang anak, jujur aja, mungkin anak-anak yang lainnya akan berkata, saya pengen lahir di antara orang tua yang kaya. Tapi sebenarnya anak-anak yang sadar akan hidupnya itu seperti ini. Saya ingin lahir dengan orang tua yang benar-benar menyayangi saya. Dan saya bisa merasakan kasih sayang seorang orang tua. Kalau harta nomor 2, kalau saya ya, kalau prinsip saya, harta itu nomor 2. Abang udah punya anak? Anak 1. Anak 1 ya. Dan itu juga dengan memiliki 1 anak, saya jadi punya trauma tersendiri. Punya trauma tersendiri itu seperti ini. Saya nggak mau saya punya anak 3, 4, 5, tapi masa depannya saya nggak bisa jamin. Saya cukup punya 1, tapi yang mudah-mudahan saya bisa sekolahkan. Amin. Dan saya bisa selamatkan hidupnya. Amin. Ya, semoga kehidupan Bang Aal kedepannya dipermudah, dikasih kelancaran sama Tuhan ya Bang. Selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Gitu ya Bang. Untuk mengobati rasa trauma itu, saran saya ya nggak ada jalan lain selain mendekatkan diri kita terhadap Tuhan Bang. Ya. Sebenarnya Tuhan itu nggak jauh Bang. Tuhan itu ada di dalam urat-urat nadi kita. Betul. Hanya kita saja yang menjauhkan diri kepada Tuhan gitu Bang. Dan Tuhan itu penuh kasih sayang. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, memintalah hanya kepada Tuhan. Kalau di agama saya ya sama sih sebenarnya. Agama kita cuma berbeda agama, tapi Tuhan kita tetap sama. Dia adalah ya Tuhan yang penuh kasih dan penuh kasih sayang lah Bang ya. Jadi untuk mengobati rasa trauma itu ya Abang coba lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, ibadahnya dipertebal lagi, dan juga kasih karena Abang yang paling tua gitu kan ya. Abang juga punya kewajiban untuk mendidik adik-adik nih. Iya. Ya kan, ibarat kata masa depan mereka atau kemapanan diri mereka untuk menghadapi masa depan mereka itu ada di dalam nasihat-nasihat Abang juga gitu, punya peranan besar lah Abang terhadap adik-adik Abang. Dan untuk ibu ya tolong sering-sering dilihat lah Bang. Iya. Jujur, kenapa saya nekat ke Jakarta ini? Karena saya udah nggak bisa kerja yang berat-berat lagi. Ini kepala saya ada gangguan, ada operasi. Di sebelah kaki kiri saya juga ada operasi. Jadi fisik untuk bekerja keras udah nggak mungkin kan. Makanya saya nekat merantau ke Jakarta ini dengan satu tujuan. Kalau Tuhan izinkan, saya ingin cari uang buat ngobatin telinga ibu saya. Ya, semoga tujuan Abang tercapai nih. Sampai di sini mungkin Bang Aal ada pesan-pesan lagi atau ada tambahan lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup Bang? Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya di sini bukan mau mengumbarkan aib keluarga, dan buat teman-teman di sana juga
yang nonton acara ini dan yang mengalami seperti yang saya alami, salah satunya itu bangkit. Kita harus bangkit, kita harus berubah, move on dari kejadian itu, walaupun itu nggak mudah. Dan buat orang tua yang saat ini mungkin dalam mendidik anak, ya perhatikan cara didikannya. Jangan sampai kita tujuannya mau mendidik tapi malah merusak. Pesan abang buat adik-adik abang? Kalau buat adik-adik, abang minta maaf. Kalau untuk saat ini abang belum bisa menjadi abang yang terbaik buat kalian, belum bisa memberikan apa yang kalian mau. Tapi percaya, abang di sini di Jakarta bukan buat diri sendiri. Abang di sini buat kalian. Sebenarnya kalau ke adik-adik, saya sakit aja saya nggak pernah cerita. Saya pernah dirawat di rumah sakit di Jakarta aja saya nggak pernah cerita. Yang mereka tahu, abang saya kerja dan ngirim uang ke kami. Itu yang saya kasih tahu ke mereka. Dan buat adik-adik abang, Dek, abang harap kita semua yang diperlakukan Bapak dengan cara yang mungkin salah, abang yakin kalian pasti bisa bangkit dan pasti lebih baik lagi. Itu sih harapan. Amin. Oke, sampai di sini Bang, mungkin saya mau nambahkan sedikit aja ya. Buat adik-adiknya Bang Aal yang siapa tahu kalian menonton podcast ini ya. Ini adalah wujud dari kasih sayang seorang kakak kepada adik-adiknya, kepada ayah ibunya ya. Jadi doakan selalu Bang Aal semoga mendapatkan pekerjaan yang layak dan rezeki yang berlimpah, dipermudahkan segala urusannya ya Bang. Amin. Ya. Amin. Dan untuk bapaknya Bang Aal saya berpesan, sudah jangan lagi Anda sakiti hati ataupun fisik keluarga Anda sendiri. Buat ibu Bang Aal, saya berpesan doakanlah anak-anak ibu, karena doa dari seorang ibu adalah doa ibu adalah doa yang paling manjur untuk anak-anaknya gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk mendoakan anak-anaknya. Semoga anak-anak ibu menjadi anak-anak yang sukses yang ibu harapkan gitu ya. Dan buat Bang Aal ya saya sih berpesan, jangan lagi ada rasa trauma Bang, berkeluarga lah gitu ya. Jangan takut lagi untuk mempunyai keluarga gitu, biar Bang Aal juga ada yang ngurus nih nanti gitu Bang ya. Kita sementara kita juga punya kehidupan sendiri yang memang harus kita bangun, dan tunjukkanlah di keluarga kita sendiri kalau Bang Aal bisa memberikan semua kasih sayang itu ke keluarga Bang Aal ya. Oke Bang Aal, cukup sampai di sini. Oke, itulah penonton kisah dari Bang Aal. Sama-sama kita doakan semoga Bang Aal kuat ya dalam menghadapi cobaan yang sudah ya selama ini Bang Aal hadapi ya. Buat penonton yang mempunyai cerita unik, menarik, dan ingin diangkat di channel YouTube Ali Jejak Backpacker, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aal, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita Bang. Terima kasih. Semoga kuat ya Bang ya. Amin. Amin. Selamat malam Bang Aal. Selamat malam. Sampai jumpa.